Selamat malam Bapak Ibu. Izinkan saya pada kesempatan kali ini ingin memaparkan presentasi saya mengenai tugas kelompok yang sudah kelompok saya kerjakan sebelumnya yang mengangkat tema yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata. Oke, untuk pertama-tama biodata singkat dari saya adalah nama saya Ronaldo Rizal Diona, tempat tanggal lahir Semarang 9 Maret 1998. Untuk pendidikan terakhir saya, Diploma 3 Manajemen Tata Boga dari Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung. Untuk pekerjaan saya saat ini adalah sebagai Food Service Acquisition Junior Manager di PT Mulia Bogaraya Tbk. Untuk domisili saya ada di Denpasar, Bali. Oke, untuk latar belakang masalahnya di sini adalah pendidikan di Indonesia yang inklusif dan merata masih menjadi tantangan. Nah, ada beberapa juga yang menyebabkan bahwa pendidikan ini masih menjadi tantangan, yaitu adalah akses terhadap teknologi yang masih terbatas, kemudian ada kualitas gizi yang masih rendah, ada juga peran orang tua, dan kesenjangan pendidikan di antara kota besar dan kota kecil. Jadi 4 masalah ini yang akan saya bahas lebih lanjut dalam presentasi kali ini. Lalu untuk rumusan masalahnya adalah apakah program makan siang gratis dapat meningkatkan kualitas pendidikan? Mengapa saya mengambil ini? Dikarenakan pada sebelumnya di latar belakang masalah, ya ini gizi ini juga masih menjadi tantangan bagi masyarakat yang berada di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu adalah bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi pemerataan pendidikan. Seperti yang kita ketahui pada saat ini itu bahwa Indonesia ini sedang berkembang nih, terutama dalam teknologi. Baik dalam pekerjaan saya pun yang mungkin dahulu lebih sering melakukan meeting secara offline, sekarang udah mulai terbiasa untuk melakukan meeting secara hybrid. Ya ini bisa dengan online maupun dengan offline. Tentunya dalam perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi dari sistem pendidikan yang berada di Indonesia. Bisa membawa dampak positif dan dampak negatif. Kemudian yang ketiga, apakah platform pembelajaran online mampu mendukung pendidikan yang inklusif dan merata? Ya, tentunya dengan adanya perkembangan teknologi di Indonesia, platform pembelajaran online ini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan, terutama seperti yang kita ketahui bahwa sekarang nih untuk anak-anak mulai berusia 10 tahun, 12 tahun, mungkin belasan lah ya, sudah mengerti bagaimana cara penggunaan gadget. Kemudian yang keempat adalah apakah solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh? Kemudian untuk hasil temuan saya di lapangan, untuk hasil temuan ini saya beberapa juga ambil ada dari internet, kemudian saya juga melakukan wawancara dengan narasumber yang saya kerjakan di tugas personal saya yang sebelumnya. Untuk yang pertama di sini ada makan siang gratis. Program ini perlu tepat sasaran. Ya, mengapa di sini perlu tepat sasaran? Karena di sini yang ditakutkan bahwa program makan siang gratis ini kalau semisal menyasar ke masyarakat menengah ke bawah mungkin sudah cukup bagus ya, karena tepat. Mungkin kalau untuk masyarakat menengah ke atas seperti ke sekolah-sekolah swasta yang elit, yang mungkin uang jajannya bisa sampai 50.000, 100.000 per hari, menurut saya program makan siang gratis ini tidak ternilai cukup efektif karena kan untuk makanannya mungkin kan selalu terbatas. Bahkan juga kalau saya melihat ini dari pribadi pandangan saya juga bahwa sebenarnya ini program makan siang gratis ya tentunya untuk meningkatkan gizi masyarakat anak-anak di Indonesia. Selain itu juga saya melihat bahwa di sini juga bisa membantu untuk mendorong perekonomian yang berada di Indonesia. Karena di sini ketika kita ada program makan siang gratis, ini otomatis lapangan kerja akan lebih terbuka, lebih lebar. Kemudian juga bisa mendorong UMKM untuk berpartisipasi dalam program makan siang gratis ini. Kemudian yang kedua, ini quality control yang baik sangat diperlukan untuk menjalankan program ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kemarin itu juga ada sempat Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi juga menyebutkan bahwa ada beberapa juga daerah yang belum kebagian susu, kemudian ada juga yang makanannya mungkin terlambat datang sehingga
anak-anak ini sudah makan. Nah, di sini maka diperlukan quality control bagaimana bisa agar serentak ini bisa semua itu mendapatkan haknya yang sama. Nah, di sini menurut saya tapi tantangannya ini cukup tinggi ya, karena kan memang Indonesia sendiri juga cakupannya ini sangat luas. Terus habis itu juga terdiri dari pulau-pulau, pasti logistik juga akan berpengaruh di sini. Kemudian yang kedua di sini ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di Indonesia ini sudah meningkat pesat, namun belum merata. Di sini juga di daerah-daerah terpencil pun saat ini juga sinyal pun masih beberapa ada yang susah. Nah, di sini peran pemerintah itu perlu juga adanya pembangunan infrastruktur yang mendukung perkembangan teknologi di daerah-daerah terpencil. Kemudian yang kedua, tidak semua orang memiliki gadget dan paham penggunaannya. Nah, di sini tidak semua orang itu bisa mampu untuk membeli gadget, terutama untuk memberikannya kepada anak-anak. Tentunya ini akan menjadi tantangan juga. Kemudian dan semua orang itu belum tahu tentang bagaimana cara menggunakan gadget yang baik dan benar. Terutama ketika orang tua, di sini peran orang tua sangat penting ya untuk ketika menggunakan gadget ini. Karena peran orang tua di sini mereka harus bisa untuk mengawasi anaknya ketika menggunakan gadget ini. Bagaimana juga agar anak ini tidak terjerumus ke hal-hal yang aneh-aneh. Kemudian yang ketiga ada platform pembelajaran online. Nah, ini peran orang tua sangat mendukung anak-anak ini mereka dapat menggunakan fasilitas dengan bijak. Sini juga penting juga, di sini ada peran orang tua juga. Jadi untuk yang teknologi ini menurut saya peran orang tua ini cukup tinggi ya dalam menggunakan gadget ini. Kemudian yang kedua adalah keberhasilan seorang anak tidak hanya bergantung pada akademi. Nah, jadi menurut pandangan pribadi saya bahwa keberhasilan seorang anak disebut sukses itu tidak harus melulu tentang akademis, bisa juga tentang seni, tentang olahraga, sehingga platform pembelajaran online ini memang bagus untuk mendorong minat anak belajar tentang akademis. Mungkin untuk platform pembelajaran online ini bisa ditambahkan dengan kursus-kursus yang non-akademis. Kemudian solusi yang ditawarkan adalah, yang pertama ada makan siang gratis harus lebih tepat sasaran dan melakukan evaluasi secara berkala. Kemudian yang kedua ada pemerataan fasilitas di Indonesia dan penyuluhan tentang penggunaan teknologi yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga adalah edukasi orang tua dan pemberian fasilitas untuk mendukung perkembangan anak, tidak hanya mengenai akademis saja. Kemudian untuk refleksi pribadi, saya yang pertama ini setelah melakukan proyek ini ada wawasan baru tentang pendidikan di Indonesia. Jadi di sini mata saya lebih terbuka ya, bagaimana saat ini pendidikan terus berkembang. Terutama saya terakhir lulus ketika kuliah itu di tahun 2020. Sekarang saya bisa menikmati namanya kuliah online, tentunya ini akan membuka pandangan saya juga. Kemudian yang kedua adanya pentingnya keterlibatan dari berbagai pihak dalam menjamin kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia pun di sini tidak bisa hanya menuntut pemerintah. Itu juga ada peran orang tua, peran dari anak-anaknya juga, dan peran semua masyarakat. Kemudian yang ketiga bahwa kesadaran bahwa pendidikan bukan hanya akademis, tapi juga kesiapan mental, sosial, dan teknologi. Ini juga yang menjadi hal yang saya tanamkan gitu. Mungkin suatu saat saya nanti akan menjadi orang tua gitu kan. Saya akan melihat potensi anak saya itu di mana. Jadi saya nggak melulu harus seperti anak saya harus pintar matematika, pintar IPA gitu. Ketika saya melihat anak saya memang pintarnya di bakatnya seni atau di bakatnya olahraga, itu akan saya dukung. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.